Baiklah, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwitia Hutagalung, program studi usaha perjalanan wisata konsentrasi travel. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen tour operator. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu 7 keajaiban dunia, yang kedua 7 keajaiban dunia terbaru, yang ketiga 10 kebun raya terindah di dunia, yang keempat wisata alam paling indah di dunia, yang kelima 10 pulau terindah di dunia, yang keenam 7 negara yang menerapkan Go Green. Baiklah, yang pertama yaitu kita akan masuk ke pembahasan 7 keajaiban dunia lama. Yang pertama yaitu ada Candi Borobudur. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia pasti bangga karena Candi Borobudur pernah memasuki 7 keajaiban dunia. Candi Borobudur ini merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Bangunan ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Yang kedua yaitu Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan yang menyerupai kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah. Bangunan ini adalah monumen suci umat Islam dan merupakan patokan arah kiblat untuk hal-hal yang bersifat ibadah bagi agama Islam. Kemudian yang ketiga ada Tembok Besar Cina. Sejarah pembangunan tembok Cina di sepanjang Danau Great Wall dapat dicari sampai abad ke-9 sebelum Masehi. Pada masa itu, pemerintah di bagian tengah Cina menyambung benteng dan menara api menjadi satu tembok yang panjang. Sambungan tersebut merupakan tempat penjagaan tentara di perbatasan dengan tujuan untuk lebih mudah mengetahui adanya serangan etnis tertentu yang datang dari bagian utara Cina. Selanjutnya ada Menara Eiffel. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi Sungai Seine di Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Dinamai sesuai perancangnya, Insinyur Gustave Eiffel, Menara Eiffel adalah bangunan tertinggi di Paris dan salah satu struktur terkenal di dunia. Struktur ini dibangun antara 1887 dan 1889 sebagai pintu masuk Exposition Universelle, pameran dunia yang merayakan seabad revolusi Prancis. Eiffel sebenarnya berencana membangun menara di Barcelona untuk pameran Universal 1888. Tetapi, para pihak yang bertanggung jawab di Balai Kota Barcelona menganggapnya aneh dan mahal, serta tidak cocok dengan kota itu. Selanjutnya ada Colosseum, sebuah peninggalan bersejarah berupa pertunjukan yang besar berbentuk elips yang disebut amphitheater atau dengan nama aslinya Flavian Amphitheater, didirikan oleh Raja Vespasian pada masa kerajaan Romawi dan diselesaikan oleh anaknya Titus. Yang keenam ada Menara Pisa. Menara Pisa adalah sebuah campanile atau menara lonceng katedral di kota Pisa, Italia. Menara Pisa sebenarnya dibuat agar berdiri secara vertikal seperti menara lonceng pada umumnya. Namun, mulai miring tak lama setelah pembangunannya dimulai pada Agustus 1173. Ia terletak di belakang katedral dan merupakan bangunan ketiga Campo dei Miracoli atau lapangan pelangi di kota Pisa. Ketinggian menara ini adalah 55,86 meter dari permukaan tanah terendah dan 56,70 meter dari permukaan tanah tertinggi. Kelebaran dinding di bawahnya mencapai 4,09 meter dan di puncak 2,48 meter. Bobotnya diperkirakan mencapai 14.500 ton. Menara Pisa memiliki 294 anak tangga. Dengan adanya menara ini, sektor pendapatan ekonomi jadi bertambah karena adanya objek wisata. Yang ketujuh yaitu Taj Mahal. Dibangun tahun 1632 sampai 1652, sebuah mega proyek pada zamannya dengan mempekerjakan ribuan pekerja bangunan dan pekerja seni menangani pembuatan kaligrafi, ayat-ayat suci Al-Quran, asma Allah hingga ukiran ornamen-ornamen Islami yang menghias hampir ke seluruh
bangunan masjid ini. Masjid Taj Mahal dirancang oleh Isa Muhammad yang memegang peranan penting dalam keseluruhan rancang bangun masjid ini. Kemudian yaitu 7 keajaiban dunia terbaru. Yang pertama ada Chichén Itzá di Meksiko. Sisa dari peninggalan bangsa Maya yang terletak di semenanjung Yucatan ini telah masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO setelah ditemukan pada 1841. Piramida El Castillo menjadi salah satu alasan turis ramai berdatangan ke sini setiap tahunnya. Waktu terbaik untuk datang di pagi hari sebelum suhu terlalu gerah dan penumpang kapal pesiar dari Cancun datang. Turis juga banyak yang datang saat musim semi dan gugur karena pemandangan berkabutnya dirasa lebih indah. Kemudian yang kedua yaitu Cristo Redentor, Brazil. Patung Kristus yang ikonik ini berada di Rio de Janeiro, Brazil. Selesai dibangun pada tahun 1931. Patung ini tinggi menjulang 98 kaki dengan tangan terentang. Dianggap sebagai monumen buatan manusia terindah di dunia dan simbol kedamaian dan sambutan. Kemudian Taj Mahal, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Taj Mahal ini sebuah mega proyek pada zamannya dengan memperkerjakan ribuan pekerja bangunan dan pekerja seni yang menangani pembuatan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada Colosseum di Italia. Sebuah peninggalan bersejarah, tempat penampilan teater dan didirikan oleh Raja Vespasian pada masa kerajaan Romawi. Hingga saat ini, bangunan berkapasitas 50.000 orang ini merupakan contoh gedung pertunjukan terbaik di dunia dari segi arsitektur hingga kualitas tata suaranya. Selanjutnya, Tembok Besar Cina. Tembok Besar Cina juga sampai saat ini masih masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Sejarah perkembangannya ini telah saya jelaskan seperti yang tadi. Di sepanjang Danau Great Wall dapat dicari sampai abad ke-9 sebelum Masehi. Selanjutnya ada Machu Picchu di Peru. 7 keajaiban dunia baru adalah Machu Picchu yang berada di Peru, salah satu situs paling mengesankan di dunia ini. Dibangun 7.000 kaki di atas permukaan laut dan dianggap sebagai destinasi yang paling sulit dijangkau dari seluruh destinasi dalam daftar ini. Machu Picchu merupakan benteng kuno yang dibangun suku Inca pada abad ke-15, namun pembangunannya tidak sampai selesai akibat invasi Spanyol pada abad ke-16. Diperkirakan hanya sekitar 750 orang yang tinggal di sini karena merupakan kerajaan dan bukan kota yang layak. Dalam bahasa asli Quechua, namanya berarti puncak tua. Yang ketujuh ada Petra, Yordania. Situs peninggalan ini diukir di permukaan batu yang sangat besar dan luar biasa, dan diyakini telah didirikan sekitar 300 sebelum Masehi. Petra berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Petros yang berarti batu. Tempat ini pernah diangkat di film Indiana Jones The Last Crusade tahun 1989. Berada di selatan Yordania antara Laut Mati dan Laut Merah, beberapa jam berkendara dari ibu kota Amman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang terbaru, yaitu 10 kebun raya terindah di dunia. Yang pertama yaitu ada Kirstenbosch National Botanical Garden atau yang terletak di Cape Town. Kirstenbosch Gardens Botanical National di Cape Town, Afrika Selatan yang dibangun pada tahun 1913 terkenal di dunia dengan berbagai tanaman hidup masyarakat adat. Terletak di lereng Table Mountain. Taman ini juga dilengkapi dengan patung batu besar bersama dengan flora asli yang paling indah di Afrika. Selanjutnya itu ada Singapore Botanic Gardens di Singapura. Singapore Botanic Gardens telah dinobatkan sebagai salah satu situs warisan dunia pertama di negara itu oleh UNESCO. Selain sebagai tempat rekreasi favorit,
Lahan yang membentang luas tersebut juga menjadi pusat penelitian botani dan hortikultura terkemuka. Yang juga penting adalah The National Orchid Garden yang menawarkan tampilan anggrek terbesar di dunia dengan lebih dari 60.000 tanaman dan anggrek. Selanjutnya yaitu ada Brooklyn Botanic Garden di New York. Brooklyn Botanic Garden berlokasi di 990 Washington Ave, Brooklyn, New York. Kebun ini memiliki lebih dari 12.000 spesies tanaman dan beberapa tanaman yang dibagi sesuai tema. Sangat menarik, bukan? Nah, selanjutnya itu ada Jardim Botanico di Rio de Janeiro. Kebun raya ini merupakan tempat spesies tropis langka di Amazon, termasuk 5.000 varietas tanaman yang menjadi koleksi keragaman botani di Brasil. Jika kamu berkunjung ke hutan Tijuca di kaki gunung Corcovado, kamu akan merasakan ketenangan di tengah kesibukan kota yang terluas di dunia. Selanjutnya yaitu Nong Nuch Tropical Botanical Garden di Thailand. Daya tarik wisata yang sangat populer, Nong Nuch Tropical Botanical Garden terletak di Konburi, Thailand. Tersebar di lahan seluas 600 hektar. Taman ini menjadi tempat konservasi bagi banyak tumbuhan seperti koleksi tanaman sawit terbesar di dunia dan berbagai anggrek terbesar di Thailand. Selanjutnya ada Claude Monet's Garden Giverny, Prancis. Claude Monet's Garden dulunya milik pelukis populer Oscar Claude Monet. Dia merancang kebunnya seperti lukisan dengan warna cerah. Di taman ini kamu bisa menikmati pemandangan sekitar serta keindahan bunga lili liar. Kemudian ada Montreal Botanical Garden di Montreal, Kanada. Montreal Botanical Garden dianggap sebagai salah satu taman yang paling penting di dunia karena fasilitas dan koleksi yang dimiliki. Selain itu, taman ini juga memiliki 75 hektar taman tematik dan rumah kaca yang siap memanjakan mata karena kemegahannya. Kemudian ada Longwood Gardens di Amerika Serikat. Longwood Gardens merupakan kebun display hortikultura dan terbuka untuk umum sepanjang tahun. Pengunjung dapat menikmati tanaman eksotis dan hortikultura baik indoor maupun outdoor. Kemudian ada Royal Botanic Gardens di Kew, Inggris. Salah satu kebun raya yang paling terkenal di dunia adalah Royal Botanical Gardens Kew di London, yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kew Gardens diatur sepanjang sungai Thames dan memiliki bunga selama musim panas. Pohon-pohon berwarna cantik pada musim gugur, serta terdapat rumah kaca di sepanjang kebun raya ini. Kemudian ada Alpine Botanical Garden di Lautaret. Di taman ini, kita bisa mendapatkan energi instan saat menatap puncak tertutup salju dan dari ketinggian 7.000 kaki dan dikelilingi oleh pemandangan bunga-bunga liar berwarna kuning, ungu, dan merah muda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai wisata alam paling indah di dunia. Yang pertama yaitu terletak di Cina. Terbentuk dari 270 juta tahun yang lalu akibat erosi air dan angin. Stone Forest di Cina ini memiliki bebatuan tinggi menjulang mirip pohon. Yang kedua yaitu terdapat di Kolombia. Punya julukan sungai terindah di dunia, Cano Cristals di Kolombia bisa berubah warna pada bulan Juli hingga November. Ini dikarenakan ada tanaman unik di dasar sungainya. Selanjutnya yaitu ada Zhengyi-Dangxia di China. Memiliki warna alami yang membentuk garis di pegunungan. Karena saking indahnya, sekarang UNESCO menjaga situs ini agar tidak rusak. Kemudian yang keempat ada terletak di Australia. Warnanya merah muda. Lake Healer di Australia ini selalu bikin penasaran sekaligus gemas para pengunjung, karena sekilas akan terlihat seperti susu stroberi. Yang kelima terdapat di Kenya. Danau ini menjadi habitat bagi flamingo, kuda Nil, dan kerbau. Disebut dengan namanya Danau Nakaru.
Yang keenam, di Perancis, yaitu warna air di Verdon Gorge, Perancis, terkadang akan berubah warna. Dia memang memiliki warna asli yaitu hijau kebiruan, dan danau ini juga menjadi salah satu spot olahraga air. Yang ketujuh ada Pantai Reynisfjara di Islandia. Memiliki pasir hitam dan tebing bebatuan yang tersusun secara alami. Terkadang ada kabut dan juga aurora di tempat ini. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pulau terindah di dunia. Yang pertama terdapat di Milos, Yunani. Pulau Milos berada di ujung barat Daria Yunani. Kita akan menemukan hamparan pantai berpasir putih dan air laut berwarna biru safir. Jajaran rumah bercat putih dengan daun jendela berwarna biru menjadi ikon Pulau Milos. Untuk menuju ke sini perlu menempuh perjalanan selama 40 menit via penerbangan. Kita juga bisa naik kapal dari ibu kota Yunani selama 4-7 jam. Salah satu koleksi Museum Louvre di Paris pun bisa ditemukan di sini. Koleksi tersebut berupa patung Aphrodite, dikenal pula sebagai Venus de Milo. Pemandangan sunrise dan sunset di sini juga begitu menawan. Kedua yaitu di Bartolomé, Ekuador. Pulau Bartolomé di Ekuador merupakan yang terindah di Galapagos. Bartolomé juga merupakan cagar alam dan tempat yang tepat untuk menemukan penguin Galapagos. Kepiting yang melompat-lompat dan iguana laut, pantai di Bartolomé memiliki air berwarna biru kehijauan. Warnanya pun tercampur dengan aliran lava hitam dari Teluk Sullivan, karena kita juga bisa menikmati waktu berenang bersama penguin Galapagos, yang hanya hidup di bagian utara jalur Khatulistiwa. Selanjutnya itu ada Fregat di Seychelles. Di Pulau Fregat, Seychelles, kita bisa menyaksikan kura-kura Aldabra raksasa, panorama bebatuan, pepohonan yang menjulang tinggi, pasir putih yang bersih, dan jernihnya air laut bakal memanjakan pandangan kita. Pulau Fregate merupakan pulau pribadi yang disewakan untuk wisatawan. Kalau sedang ada yang menyewa, maka akan dipasang pulau disewa. Yang keempat ada Santa Lucia di Lesser Antilles. Gunung api Piton merupakan objek wisata utama di Santa Lucia. Hutan rimbun membentang menjadi tempat tinggal burung-burung kalibri. Hutan yang berada di dasar pegunungan tersebut merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Rumah-rumah penduduk di Santa Lucia ini bercat cerah, terlihat seperti warna-warni yang berserakan di lereng curam tepi perairan Karibia. Selanjutnya itu ada di Jura, Skotlandia. Skotlandia yang memiliki berbagai destinasi wisata menarik yang megah dan menakjubkan. Pulau Jura pun menjadi salah satu bukti keindahan alam di sana. Pulau ini menjadi habitat rusa merah asli, elang emas, serta elang laut. Bukit berbatu serta sabana berangin menjadi daya tarik tersendiri pulau ini. Jika ingin melihat proses penyulingan whisky, mampirlah ke Isle of Jura. Ada pula penginapan di sana yang menyediakan paket wisata pendakian hingga kunjungan ke pabrik whisky. Nah, yang keenam yaitu di Pulau Komodo, Indonesia. Kita patut berbangga karena Pulau Komodo masuk ke dalam jajaran pulau terindah di dunia versi CNN. Adanya pantai pink serta penangkaran hewan purba Komodo menjadi daya tarik utamanya. Tak hanya dua destinasi tersebut, kita juga bisa menikmati panorama langsung lautan dari ketinggian. Snorkeling juga menjadi pilihan yang tepat jika kita berkunjung ke Pulau Komodo. Selanjutnya itu ada Pulau Senja di Norwegia. Gunung-gunung yang menjulang tinggi menjadi pemandangan umum di Pulau Senja, Norwegia. Negara ini memiliki lebih dari 50.000 pulau indah, dan Pulau Senja salah satunya. Pancaran sinar matahari akan menyapu lereng gunung saat musim panas, sedangkan saat musim dingin, kita dapat menikmati keindahan cahaya aurora di langit malam. Pulau Senja ini menjadi destinasi wisata yang menyajikan keindahan alam kutub utara.
Selanjutnya itu ada Pulau Moorea di Polinesia, Prancis. Pulau Moorea di Polinesia, Prancis menjadi pilihan tepat untuk kamu yang ingin lebih banyak aktivitas air. Kita bisa menyelam dan melihat terumbu karang di perairannya yang begitu jernih. Jika kita beruntung, kita bisa menyaksikan paus bungkuk yang muncul di permukaan air laut. Untuk menuju ke sini, kita bisa naik kapal feri dari Pulau Tahiti, dari pulau menuju ke sini. Kita harus naik feri dari Pulau Tahiti. Pulau Moorea pun masih terbilang alami dan sepi pengunjung keindahannya. Dan keindahannya masih benar-benar terjaga. Yang ke-9 adalah Pulau Palawan, Filipina. Pulau Palawan memiliki pesona pasir pantai yang putih dan bersih. Air laut yang jernih hingga terumbu karang di dasarnya terlihat jelas. Beberapa tumbuhan bakau menghiasi sekitar pantai menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki Pulau Palawan. Wisatawan yang berkunjung akan disambut hangat oleh warga desa setempat yang masih menjunjung tinggi tradisinya. Terdapat Taman Nasional Puerto Princesa yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Kita akan menemukan sungai bawah tanah yang menyelinap masuk ke dalam labirin gua-gua batu kapur di Taman Nasional tersebut. Kemudian yang ke-10, Kauai, Hawaii. Hawaii memang sudah dikenal dengan keindahan pesona alam, pegunungan, hingga baharinya. Pulau Kauai menjadi salah satu jajaran pulau yang membentang di Hawaii. Disebut pula sebagai The Garden Isle karena hutan tropis yang menyelimuti pulau tersebut. Hutan di Pulau Kauai menjadi habitat bagi spesies burung yang hanya hidup dan dapat ditemukan di Pulau Hawaii. Jika ingin menuju ke hutan belantaranya, kita harus melewati lembah gantung dan juga air terjun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 7 negara yang menerapkan Go Green. Yang pertama yaitu adalah Islandia. Islandia adalah salah satu negara yang indah di dunia dengan pemandangan gletser, gunung berapi, hingga air terjun. Dalam upaya menuju negeri yang hijau, Islandia benar-benar serius mengusahakannya. Mereka melakukan suatu hal kecil namun memiliki dampak besar terhadap lingkungan, yaitu menggunakan energi hidrogen untuk menyuplai kebutuhan listrik. Sumber yang paling umum digunakan untuk daya listrik adalah hidrogen, dan Islandia berharap menjadi negara pertama yang sepenuhnya tergantung pada energi tersebut. Tidak hanya untuk kebutuhan listrik, mereka juga menggunakan energi hidrogen untuk kebutuhan transportasi, menggantikan bahan bakar minyak. Pemerintah Islandia menyediakan bus-bus bertenaga hidrogen untuk memastikan setiap orang di sana bisa mencapai tujuannya. Dengan cara yang ramah lingkungan, hasilnya, asap yang biasa pekat di jalan raya kini berkurang dan udara di sana lebih minim polusi. Selanjutnya itu adalah negara Swiss. Swiss menghijaukan negaranya dengan pembangunan taman-taman dan mereka mencanangkan untuk terus memperbanyak penghijauan semacam itu di berbagai tempat. Seiring dengan itu, di beberapa kota penggunaan kendaraan semacam mobil benar-benar dilarang, sehingga kita bisa menyaksikan orang-orang berjalan kaki atau naik sepeda untuk bepergian. Aturan yang sekilas terkesan memberatkan itu telah mengubah Swiss menjadi negara yang minim polusi, sekaligus lebih hijau. Pemerintah Swiss juga tampaknya ingin membiasakan upaya positif itu kepada rakyatnya. Selanjutnya yaitu ada Costa Rica. Pemerintah Costa Rica mencanangkan negara mereka telah menjadi negara yang bebas karbon pada tahun 2021. Harapan yang mungkin terdengar ambisius itu benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di sana. Pada saat ini, Costa Rica telah mengganti sumber-sumber energi mereka dengan memanfaatkan banyak sumber daya yang terbarukan sehingga lebih ramah lingkungan. Gas rumah kaca ditekan sampai rendah hingga polusi udara dan polusi air telah jauh berkurang. Dalam beberapa dekade, Costa Rica mengalami masalah dalam hal perusahaan dan penebangan hutan. Sekarang, mereka telah menyadari bahaya dari hal itu dan melakukan hal sebaliknya. Pemerintah menindak tegas para perusak dan penebang hutan liar, beriringan dengan upaya
melestarikan hutan dan memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ditinggalkan. Selanjutnya adalah negara Swedia. Sementara di banyak negara masih meributkan kenaikan harga minyak akibat kelangkaan, Swedia sudah memutuskan untuk menjadi negara bebas minyak pada tahun 2020. Nah, kita lihat saja apakah di tahun ini Swedia akan menjadi negara bebas minyak ya rekan-rekan. Dalam upaya tersebut, sebanyak 28% energi dari sumber daya yang digunakan di Swedia bisa diperbarui dan telah ramah lingkungan. Mereka menggunakan tenaga air, tenaga nuklir, dan tenaga angin untuk menyediakan listrik serta keperluan lain di seluruh Swedia. Kemudian ada Norwegia. Norwegia bekerja sama dengan Swedia dalam upaya menuju negeri yang hijau. Mereka memiliki satu visi yang sama, yakni menjadikan negara mereka sebagai wilayah bebas karbon. Jika Swedia mencanangkan menjadi negara bebas karbon pada tahun 2020, Norwegia mencanangkan hal yang sama pada tahun 2030. Itu berarti pemerintah Norwegia harus mencari cara dan upaya untuk menekan gas rumah kaca di sana. Tampaknya, harapan Norwegia akan terwujud karena mereka benar-benar serius dalam upaya menuju ke sana. Di saat ini pun Norwegia telah berhasil menekan tingkat emisi hingga 40%. Selain fokus dalam hal mengurangi jumlah karbon, Norwegia juga telah merencanakan anggaran dalam jumlah besar untuk mewujudkan berbagai proyek ramah lingkungan. Selanjutnya itu adalah negara Mauritius. Mauritius adalah negara pulau di lepas pantai Afrika dan timur Madagaskar. Mungkin bukan termasuk negara yang terkenal, tapi Mauritius telah memastikan diri untuk menjadi negara hijau dan telah memulai upaya tersebut dengan cara mengenalkan masyarakat mereka untuk biasa menerapkan praktik yang ramah lingkungan. Misalnya mengenai daur ulang sampah, pemanfaatannya, dan lain-lain. Dalam hal kebutuhan listrik, Mauritius menggunakan tenaga angin, sementara kebutuhan bahan bakar disuplai dengan memanfaatkan tanaman tebu yang diubah menjadi bahan bakar. Kemudian yaitu Prancis. Meski saat ini Prancis telah memiliki reputasi sebagai negara yang ramah lingkungan, namun mereka tampaknya ingin lebih baik. Pemerintah Prancis bahkan telah mengeluarkan undang-undang dalam hal penghematan energi dan perawatan lingkungan. Di antara upaya masa depan Prancis yang sedang dituju adalah melakukan tata ulang perkotaan, merenovasi semua bangunan yang ada untuk menghemat energi dan mengurangi emisi rumah kaca sebesar 20% pada tahun 2020. Dengan segala upaya itu, sepertinya Prancis memang akan menjadi negara yang sangat hijau di masa depan. Pada saat ini saja, sebagian besar suplai listrik mereka telah menggunakan energi nuklir. Beberapa wilayah bahkan telah memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi untuk mendorong penggunaan panel surya. Pemerintah Prancis menawarkan pengurangan pajak bagi rakyatnya jika rumah mereka menggunakan energi surya. Baik rekan-rekan, sekian hasil presentasi saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan selamat siang.